Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rismaudi dari kelas AK201. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis laporan keuangan, khususnya tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melihat dan menilai kondisi serta kinerja keuangan suatu perusahaan berdasarkan data yang ada di laporan keuangan. Dengan menggunakan rasio keuangan, kita bisa mendapatkan gambaran apakah kondisi keuangan perusahaan bisa dikatakan baik atau masih perlu diperbaiki. Dalam pembahasan ini, ada beberapa jenis rasio yang akan dijelaskan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio manajemen utang atau leverage, dan rasio profitabilitas. Yang pertama, ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya. Jadi, sederhananya, rasio ini membantu kita mengetahui apakah perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo. Pada bagian ini terdapat dua rasio yang akan dibahas. Yang pertama ada quick ratio atau rasio cepat, dan yang kedua ada current ratio atau rasio lancar. Untuk quick ratio, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Sedangkan current ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan seluruh aktiva lancar yang dimiliki. Jadi perbedaan sederhananya adalah quick ratio lebih ketat karena persediaan yang tidak diperhitungkan, sedangkan current ratio memperhitungkan seluruh aktiva yang lancar. Dari kedua rasio ini, kita bisa melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. Lalu pada slide ini juga terdapat contoh perhitungannya. Tujuannya adalah agar kita lebih mudah memahami bagaimana rasio keuangan diperoleh dari data laporan keuangan. Jadi, angka yang terdapat dalam laporan keuangan nantinya dimasukkan ke dalam rumus rasio yang sesuai, kemudian hasilnya digunakan untuk menilai kondisi perusahaan. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan dan mengelola aset yang dimilikinya. Jadi, yang dilihat bukan hanya jumlah aset perusahaan, tetapi bagaimana aset tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan yang menghasilkan penjualan. Pertama ada inventory turnover dan DSO. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat persediaan perusahaan atau terjual dalam suatu episode. Semakin cepat perputaran persediaan, berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola persediaannya. Kemungkinan ada Day Sales Outstanding atau DSO yang digunakan untuk mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dan menerima kas dari perusahaan. Jadi semakin rendah nilai DSO, berarti perusahaan semakin cepat dalam menagih piutangnya. Selanjutnya, fixed asset turnover dan total asset turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset tetap, seperti mesin pabrik dan peralatan untuk menghasilkan penjualan. Kemudian ada aset turnover yang mengukur beberapa efektif perusahaan menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Jadi semakin tinggi rasio ini secara umum menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada rasio manajemen utang. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan utang. Dan pada bagian ini, yang pertama ada T dan debt ratio. Time Interest Earned atau TIE digunakan untuk mengukur kemampuan laba operasi perusahaan dalam membayar atau menutup beban bunga. Semakin tinggi TIE, berarti semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunganya dan resiko gagal memenuhi kewajiban juga semakin rendah. Lalu selanjutnya ada debt ratio, menunjukkan presentasi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang atau didanai oleh kreditur. Semakin rendah debit rasio, berarti ketergantungan perusahaan terhadap utang semakin rendah, sehingga resiko keuangannya juga lebih kecil. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi melalui rasio ini kita dapat melihat beberapa
baik perusahaan menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional, penjualan, aset, maupun modal yang dimiliki. Beberapa rasio yang akan dibahas. Yang pertama, ada gross profit margin atau GPM. Rasio ini mengukur presentasi laba yang diperoleh perusahaan setelah menutupi harga pokok penjualan. Semakin tinggi GPM, berarti semakin baik kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan dan semakin efisien dalam mengelola biaya produksinya. Kemudian ada operation profit margin atau OPM, yaitu rasio yang mengukur presentasi laba setelah memperhitungkan biaya produksi dan biaya operasional. Semakin tinggi OPM, berarti semakin baik kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Lalu ada net profit margin atau NPM. NPM digunakan untuk mengukur presentasi laba bersih yang diperoleh perusahaan dari setiap penjualan setelah di seluruh biaya diperhitungkan. Jadi, rasio ini memberikan gambaran mengenai beberapa besar laba bersih yang telah diperoleh dari perusahaan oleh penjualannya. Semakin tinggi NPM, berarti semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dan menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Selanjutnya, ada return on asset atau ROA, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA berarti perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Kemudian ada return on equity atau ROE yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendiri atau ekuitas pemegang saham. Semakin tinggi ROE berarti semakin efektif perusahaan dalam menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba. Selanjutnya ada rasio nilai perusahaan. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana perusahaan dinilai oleh pasar atau investor. Pada bagian ini terdapat market to book rasio dan price earning ratio atau PER. Market to book ratio menggambarkan perbandingan antara nilai pasar perusahaan dengan nilai buku ekuitasnya. Semakin tinggi rasio nilai pasar terhadap nilai buku, maka semakin tinggi pula nilai penawaran investor terhadap perusahaan dan semakin baik persepsi pasar. Kemudian, price earning ratio atau PER yang menunjukkan seberapa besar harga yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap laba yang dihasilkan perusahaan. PER juga dapat menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan saat ini dan bagaimana prospeknya di masa depan. Semakin tinggi PER, biasanya menunjukkan semakin tinggi kepercayaan atau ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan. Jadi, dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan untuk membantu kita memahami kondisi dan kinerja keuangan perusahaan itu sangat penting. Setiap rasio yang dimiliki fungsinya berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk melihat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, efektivitas penggunaan aset, kemampuan mengelola uang, kemampuan menghasilkan laba, sampai bagaimana perusahaan tersebut dinilai oleh investor. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.